Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi suhu dan termometer. Perkenalkan, nama saya Dia Siti Nur Adijah dengan NIM 2009217 dan rekan saya Ade Siti Julaiha dengan NIM 2008811. Materi pertama akan saya sampaikan mengenai definisi suhu. Suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau lebih yang berada dalam keseimbangan termal, menurut Putra 2007. Jika panas dialirkan pada suhu benda, maka suhu benda tersebut akan turun jika benda yang bersangkutan kehilangan panas. Akan tetapi, hubungan antara satuan panas dengan satuan suhu tidak merupakan satuan konstanta, karena besarnya peningkatan suhu akibat penerimaan panas dalam jumlah tertentu akan dipengaruhi oleh daya tampung panas atau heat capacity yang dimiliki oleh benda penerima tersebut. Alkitan 2002. Suhu juga disebut temperatur. Satuan suhu adalah Kelvin. Skala-skala lain adalah Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur, menurut Grade 1991. Perubahan suhu benda, baik menjadi lebih panas atau menjadi lebih dingin, biasanya diikuti oleh perubahan bentuk atau wujudnya. Misalnya, perubahan wujud air menjadi es batu atau uap air karena pengaruh panas atau dingin. Sejumlah es batu yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi cair, yang bila terus-menerus dipanaskan, maka pada suatu ketika telah mencapai titik didih, akan mendidih dan berubah wujud menjadi uap air atau gas. Proses sebaliknya terjadi ketika air yang berada dalam bentuk gas atau uap air didinginkan, maka akan kembali ke bentuk cair, dan ketika terus didinginkan, maka pada suatu tertentu, ketika telah mencapai titik beku, air akan membeku dan kembali berwujud padat, yaitu es batu. Selain perubahan wujud yang dialami benda, perubahan panas juga dapat menyebabkan pemuaian. Materi selanjutnya yaitu mengenai termometer dan jenis-jenisnya. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu sebuah benda, menurut Lakitan 2002. Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat termometrik suatu benda ketika benda tersebut mengalami perubahan suhu. Perubahan sifat termometrik suatu benda menunjukkan adanya perubahan suhu benda. Dan dengan melakukan kalibrasi atau penataan tertentu terhadap sifat termometrik yang teramati dan terukur, maka nilai suhu benda dapat dinyatakan secara kuantitatif. Tidak semua sifat termometrik benda yang dapat dimanfaatkan dalam pemuaian termometer. Sifat termometrik yang dapat digunakan dalam pembuatan termometer harus merupakan sifat termometrik yang teratur. Artinya, perubahan sifat termometrik terhadap perubahan suhu harus bersifat tetap atau linier, sehingga peneraan skala dapat dibuat dengan mudah, dan termometer tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengukur suhu secara teliti. Termometer ada banyak sekali jenisnya. Di sini kami mencantumkan 10 macam jenis termometer. Yang pertama, termometer raksa. Termometer raksa memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, raksa tidak membasahi dinding kaca tabung termometer, sehingga pengukuran suhu dapat dilakukan dengan lebih akurat. Lalu yang kedua, raksa cepat mengambil panas dari benda yang akan diukur suhunya, sehingga mudah dicapai keadaan keseimbangan termal. Yang ketiga, pemuaian suhu raksa terjadi secara teratur. Yang keempat, raksa mempunyai warna yang mengkilat, sehingga mudah diamati. Dan yang kelima, termometer raksa mempunyai jangkauan ukur yang lebar, yaitu sekitar 356,9 derajat Celcius. Namun, dalam termometer raksa ini ada juga kerugiannya. Yang pertama, yaitu harganya relatif mahal. Yang kedua, memiliki titik beku rendah, yaitu negatif, yaitu min 39 derajat Celcius. Yang ketiga, beracun, sehingga apabila termometer ini pecah, dapat menyebabkan keracunan. Yang kedua, yaitu termometer alkohol.
Keuntungan dari termometer alkohol ini, yang pertama, lebih murah dibanding raksa. Yang kedua, pemuaiannya teratur. Yang ketiga, titik beku alkohol sangat rendah, yaitu min 115 derajat Celcius, sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Adapun kerugian menggunakan termometer alkohol, yang pertama, alkohol tidak berwarna, sehingga untuk penggunaan dalam tabung termometer harus diberi warna agar mudah dilihat. Yang kedua, alkohol membasahi dinding tabung termometer, sehingga tidak dapat menunjukkan hasil pengukuran yang teliti. Lalu, pemuaian alkohol juga kurang teratur. Dan yang terakhir, titik didih alkohol rendah, sekitar 78 derajat Celcius, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Lalu yang ketiga, ada termometer klinis. Termometer klinis adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan yang banyak dimanfaatkan di bidang kedokteran. Suhu badan dapat diukur dengan termometer klinis melalui rongga mulut, ketiak, atau di antara lekukan tubuh lainnya. Suhu manusia normal berkisar antara 37 derajat Celcius dan tidak pernah lebih rendah dari 35 derajat Celcius dan tidak pernah lebih dari 42 derajat Celcius. Yang keempat ada termometer dinding. Termometer dinding digunakan untuk mengukur suhu ruang. Untuk mengukur suhu ruangan, termometer ini menggunakan air raksa sebagai indikatornya. Namun, seiring perkembangan teknologi, kini lebih banyak menggunakan termometer digital yang tidak lagi menggunakan air raksa sebagai indikatornya. Skala termometer ini memiliki jangkauan suhu yang dapat terjadi dalam ruang, misalnya min 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Lalu yang kelima, ada termometer Schick-Bellany. Fungsi termometer Schick-Bellany adalah untuk mengukur suhu ruangan. Biasanya jenis termometer ini juga digunakan untuk mengukur suhu di rumah kaca. Termometer ruangan ini memiliki dua indikator. Bagian kiri untuk menghitung suhu minimum, sementara bagian kanan untuk menghitung suhu maksimum. Termometer ini menggunakan alkohol cair, air raksa, dan uap alkohol sebagai pengukurnya. Lalu yang keenam ada termometer bimetal mekanik. Termometer bimetal dibuat dari dua lempeng logam yang berbeda jenisnya, yang direkatkan satu sama lain yang akan bereaksi terhadap perubahan suhu. Jika ada perubahan suhu, dua keping logam termometer ini akan memuai dan melengkung. Semakin tinggi suhu, maka keping bimetal akan semakin melengkung. Yang ketujuh, ada termometer hambatan. Prinsip termometer hambatan adalah memanfaatkan perubahan hambatan logam akibat perubahan suhu. Ketelitian pengukuran dapat mencapai 0,0001 derajat Celcius. Yang kedelapan, ada termometer termokopel. Fungsi termometer ini adalah untuk mengukur suhu ruangan. Termometer ini menggunakan dua logam konduktor yang disatukan dengan amperemeter. Berbeda dari jenis-jenis termometer ruangan lainnya, termometer termokopel tahan terhadap guncangan ketika digunakan. Yang kesembilan ada termometer kristal cair. Cara menggunakan termometer ini adalah dengan menempelkan ke dahi. Saat ditempelkan ke dahi, indikator akan bergerak dan menunjukkan suhu tubuh seseorang. Lalu yang terakhir, yaitu termometer inframerah. Termometer inframerah digunakan untuk mengukur suhu benda yang sangat panas, benda yang bergerak cepat, atau benda yang tidak boleh disentuh karena berbahaya. Termometer inframerah bisa juga disebut termometer laser, jika digunakan sinar laser untuk mengukur suhu benda. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai skala suhu pada termometer. Skala suhu pada termometer yaitu untuk mendapatkan kuantitatif hasil pengukuran suhu menggunakan termometer, maka diperlukan angka-angka atau skala-skala tertentu. Penetapan skala yang terpenting adalah penetapan titik tetap bawah dan titik tetap atas sebagai titik acuan pembuatan skala-skala dalam termometer. Terdapat 4 macam skala termometer yang biasa digunakan, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
Titik tetap bawah untuk skala Celcius dan Reaumur ditetapkan pada skala 0 derajat Celcius dan 0 derajat Reaumur. Sedangkan untuk Fahrenheit ditetapkan skala 32 derajat Fahrenheit. Ketiga, skala titik tetap bawah untuk masing-masing skala termometer ini diambil dari titik beku air murni atau titik beku es murni pada tekanan normal. Adapun titik tetap atas ketiga skala ini berbeda-beda, di mana untuk Celcius diterapkan 100 derajat Celcius, untuk Reaumur ditetapkan 80 derajat Reaumur, dan untuk Fahrenheit ditetapkan 212 derajat Fahrenheit. Ketika skala titik tetap atas untuk masing-masing skala termometer ini diambil dari titik didih air murni pada tekanan normal, pada skala Kelvin, titik tetap bawah skala termometer ini bersesuaian dengan skala 273 Kelvin dan titik tetap atasnya bersesuaian dengan 373 Kelvin. Khusus untuk skala Kelvin, titik tetap bawah tidak didasarkan kepada titik beku air, namun didasarkan pada ukuran energi kinetik rata-rata molekul suatu benda. Untuk menyatakan suatu nilai pada skala termometer tertentu ke skala termometer lain dapat digunakan konversi skala suhu. Di sini ada 3 konversi skala suhu. Yang pertama, skala suhu Celcius dengan skala Reaumur. Yang kedua, skala suhu Celcius dengan skala Fahrenheit. Dan yang ketiga, skala Celcius dengan skala Kelvin. Termometer Celcius, rumusnya untuk mengkonversikan Celcius ke Reaumur dapat dihitung seperti ini, di mana termometer Celcius sama dengan suhu skala Celcius dan TR sama dengan suhu skala Reaumur. Ya, dapat dilihat di sini ya. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang pemuaian dan jenis-jenisnya. Akan dibacakan oleh Ade Siti Julaiha. Padanya saya persilahkan. Terima kasih. Pemuaian dan jenis-jenisnya. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena kenaikan suhu suatu zat. Ketika sebuah bahan mengalami pemanasan, volumenya selalu meningkat dan setiap dimensi meningkat bersamaan. Menurut D. Ciara 1978. Pada tingkat mikroskopis, dapat menentukan ketepatan hubungan antara hubungan panjang pada objek dengan perubahan suhu. Penambahan pada ukuran dapat dipahami pada istilah peningkatan energi kinetik akibat setiap molekul bertubrukan sangat kuat dengan molekul di sebelahnya. Molekul akan mendorong satu sama lain sampai terpisah dan mengembangkan bahan. Menurut Joseph 1998. Pada dasarnya, setiap benda atau zat, baik itu zat padat, zat cair, ataupun gas akan memuai ketika dipanaskan. Dan sebaliknya, ketika benda atau zat tersebut didinginkan atau menyusut, atau mengalami pengurangan panjang, luas, atau volume. Pengecualian pada air. Ketika air memiliki sifat anomali sehingga perilaku pemuaiannya dan penyusutannya berbeda pada rentang suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Akan tetapi, pemuaian atau penyusutan ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik zat atau benda itu sendiri. Artinya, untuk masing-masing zat yang berbeda, perilaku pemuaiannya pun akan berbeda. Karakteristik pemuaian pada suatu zat atau benda berbeda-beda, baik itu untuk zat padat, zat cair, dan gas. Berikut akan dibahas mengenai pemuaian pada masing-masing zat padat. Pemuaian zat padat. Pada umumnya, zat padat akan memuai bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Penjelasan secara fisis, pada saat zat padat belum dipanaskan, partikel-partikel pada zat padat akan bergerak atau bervibrasi. Ketika zat padat dipanaskan, vibrasi partikel-partikel tersebut akan lebih cepat sehingga jarak antara partikelnya akan menjadi semakin besar
atau berjauhan. Semakin besarnya jarak antara partikel direpresentasikan oleh adanya pertambahan ukuran zat padat, baik itu pertambahan panjang, luas, ataupun volume. Di sana ada pemuaian panjang, sebuah benda atau zat padat yang berbentuk batang tipis, seperti kawat logam yang berdiameter kecil. Ketika dipanaskan akan mengalami perubahan panjang ke arah panjangnya, sehingga benda-benda seperti ini dikatakan mengalami pemuaian panjang. Oleh karena itu, bentuknya yang dominan ke arah panjangnya, sehingga aspek pemuaiannya luas dan volumenya relatif sangat kecil dibandingkan pemuaian panjangnya, sehingga pemuaian luas dan volumenya dapat diabaikan. Seperti dalam gambar tersebut, juga ada rumusnya dengan A sama dengan luas akhir A0 luas mula-mula ditambah begitu ya, luas pertambahan luas akhir. Lalu ada pemuaian volume. Bagaimana bentuk suatu benda padat atau zat padat selalu memiliki dimensi ruang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga pemuaian zat padat ketika zat padat itu dipanaskan adalah memuai ke segala arah atau mengalami pemuaian volume. Pemuaian volume dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya volume zat padat mula-mula sebelum dipanaskan, jenis zat padat yang digunakan, serta besarnya perubahan suhu yang dialami oleh zat padat tersebut. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Seperti pada contoh. Seperti pada gambar, pemuaian pada zat padat memiliki keuntungan, manfaat serta kerugian yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya keuntungan atau manfaat dari pemuaian seperti pemasangan ban roda lori kereta api, pembuatan keping bimetal, dan membuka tutup botol. Selain itu, kerugian yang sering kita jumpai akibat pemuaian yaitu sambungan rel kereta api yang melengkung akibat tidak adanya celah ruang antar batang rel. Juga ada pemasangan kabel listrik atau kabel telepon harus dibuat kendur pada waktu suhunya rendah di pagi hari. Tujuannya agar tidak putus ketika suhunya tinggi pada siang hari. Lalu ada konstruksi pada pembangunan jembatan. Pemuaian zat cair. Pemuaian pada zat cair ini dapat diteliti dengan menggunakan alat yang dinamakan dilatometer. Itu adalah gambar dilatometer. Anomali air pada umumnya hampir setiap zat cair akan memuai bila dipanaskan dan akan menyusut bila didinginkan. Tetapi tidak demikian dengan halnya air. Pada suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, air menunjukkan perilaku yang berbeda, di mana bila dipanaskan maka volumenya akan menyusut, dan bila didinginkan maka volumenya akan mengembang atau memuai. Hal yang bertentangan dengan sifat pemuaian ini dinamakan anomali air. Jadi, bila air dipanaskan dari mulai suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, volumenya akan berkurang. Dan pada suhu lebih dari 4 derajat Celcius, volumenya akan bertambah. Lalu ada pemuaian gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada hanyalah muai volume gas tersebut. Pemanfaatan sifat pemuaian pada gas adalah dalam penggunaan termometer gas, yaitu dengan pemanfaatan perubahan volume gas pada tekanan tetap. Pemuaian pada gas memenuhi 3 hukum fisika, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, atau hukum Guy-Lussac.
dan hukum tekanan. Hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan suhu massa tertentu gas pada suhu tetap berbanding terbalik dengan volumenya. Hukum ini disebut juga jenis pemuaian gas saat isotermal atau suhu tetap. Secara matematis, hukum Boyle dinyatakan sebagai tersebut. Seperti dalam gambar. Dengan V merupakan volume ruang yang ditempati gas dan P adalah tekanan gas. Lalu, kedua, hukum Charles atau Gay-Lussac. Hukum Charles atau hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa pada tekanan tetap, volume gas sebanding dengan suhunya. Hukum ini termasuk jenis pemuaian gas saat isobarik atau tekanan tetap. Secara matematis, hukum Charles atau hukum Gay-Lussac ini dinyatakan sebagai tersebut. Seperti dalam gambar, dengan V merupakan volume dan T merupakan suhu gas. Lalu ada ketiga, hukum tekanan. Hukum tekanan menyatakan bahwa pada volume tetap tekanan suhu massa gas tertentu sebanding dengan suhunya. Hukum ini termasuk jenis pemuaian saat isokorik atau volume tetap. Secara matematis, hukum tekanan dapat dinyatakan tersebut. Seperti dalam gambar, dengan P adalah tekanan dan T adalah suhu. Terima kasih. Kembalikan kepada Teh Diah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemuaian gas. Pemuaian zat. Yang pertama, dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pemasangan kaca jendela, harus memperhatikan ruang muai bagi kaca untuk menghindari pembengkokan pada bingkai. Yang kedua, pemasangan sambungan rel kereta api harus menyediakan celah antara batang rel dengan batang rel lain supaya rel tidak menjadi bengkok. Yang ketiga, pemasangan bingkai besi pada roda pedati yang dibuat lebih kecil daripada tempatnya. Yang keempat, pemasangan jaringan listrik dan telepon yang dipasang kendur dari tiang satu ke tiang lain untuk menghindari terputusnya kabel. Dan yang kelima, keping bimetal. Dimanfaatkan pada termometer bimetal, termostat bimetal, pada setrika listrik, saklar alarm bimetal, sekring listrik bimetal, dan juga saklar otomatis atau pada lampu rating kendaraan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai penerapan suhu dan termometer dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan konsep dari materi suhu dan termometer untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah yang sedang dihadapinya. Manfaat dari termometer ada banyak sekali, sesuai dengan jenis-jenisnya. Contoh kecil dari pemanfaatan suhu dan termometer adalah ketika seseorang merasa badannya panas dan menggigil, lalu setelah suhu tubuhnya dicek menggunakan termometer, ternyata orang tersebut mengalami demam dan harus segera dibawa ke dokter. Contoh lainnya adalah termometer yang digunakan sebagai pengatur suhu pada sebuah ruangan agar tetap stabil. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.